Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Demotor. Kali ini saya akan memberikan tips untuk keawetan daripada bagian bearing ya, terutama di bagian bearing roda ya, ataupun laker. Orang bilang ini namanya laker ya, atau bantalan roda. Nah, di sini kalau kalian untuk bantalan rodanya ataupun laker dari bagian roda ya, ini kan mau ganti laker ya rodanya. Jadi di sini saya akan melakukan proses pemberian pelumasan di bagian ini. Walaupun setelah kita lakukan proses pembongkaran, kita lihat ya, untuk pembongkaran daripada bagian tutup laher ini sudah ada yang namanya grease ya, udah ada grease-nya ataupun paslimnya. Tetapi kalau dilihat dari sini, kita lihat untuk grease-nya itu hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Nah, karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada para pelanggan agar komponen ini itu bisa lebih awet ya, apalagi nanti ketika sudah memulai masuk musim hujan ya. Kalau udah mulai masuk musim hujan, wajib kita melakukan perawatan pada bagian laher. Sebenarnya laher itu awet, bisa awet ya, sebenarnya bisa awet asal kita mau melakukan yang namanya proses perawatan. Nah, sebenarnya cara perawatannya juga gampang. Kalian tinggal apa, tinggal lepas baut rodanya ya, baut as roda dilepas. Terus yang di sini untuk lahernya, tanpa kalian harus melepas pun sebenarnya bisa ya, tinggal kita lepas pada bagian ini saja ketika untuk lahernya itu masih terpasang di dalam roda ya, ataupun di dalam tromol. Kita bisa melakukan proses pelumasannya ya, tinggal kita kasihkan grease ini ataupun paslimnya itu ditambahkan saja ke plastik ya, diwadahkan plastik terus ditekan ya, nanti dia itu bisa ngisi sendiri ke bagian sini. Nah, karena di sini itu baru ya, mau dilakukan proses pemasangan. Nah, jadi sebelum kita lakukan proses pemasangan, kita harus menambahkan dulu agar dia itu jauh lebih banyak. Saya gunakan paslim ini ya. Nah, ini saya gunakan untuk paslim bearing ya, bearing grease, karena ini memang khusus untuk di komponen laker ya, bearing grease. Nah, jadi dia itu khusus. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan proses penambahannya? Tinggal kita lepas saja penutup daripada lakernya. Nah, cara lepasnya tinggal kita lakukan proses ini seperti ini saja ya, pakai obeng min ya. Terus kita masukkan, hati-hati jangan sampai merusak sealnya. Nah, ini termasuknya seal ya, seal penutupnya ya, tinggal ditarik kayak gini. Terus kita lihat, nah ini ya, hanya sedikit coy ya, tinggal kita tambahkan saja ya, terus nambahinnya kayak gini saja ya, dilepet ya, terus sambil muter kayak gini ya, tinggal tambahkan saja ini biar lebih awet. Nanti bengkelmu enggak ganti-ganti laher terus bang ya, biar konsumen itu lebih senang ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan apapun, entah itu dari laker ataupun apa, mereka itu udah puas ya dengan penanganan kita ya. Kalau misalkan penanganannya seperti ini ya, yang tadinya itu tinggal pasang saja ya, kalau misalkan pengen lebih enak itu kan tinggal pasang saja, tidak perlu dilakukan kayak gini ya. Paling cuma buat konten saja abangnya. Oh tidak, ini saya lakukan setiap ketika mau melakukan proses pemasangan laker roda ya, hanya untuk di laker roda. Kalau di laker mesin perlu nggak bang untuk penambahan grease kayak gini? Tidak diperlukan ya. Jadi jangan menambahkan paslim yang ada di bagian laker mesin ya, jadi tidak perlu ditambahkan. Saya menambahkan paslim ini ataupun grease ini itu hanya di laker roda ya, tidak untuk di laker mesin ataupun gardan. Nah, intinya yang ada di laker rodanya saja yang saya tambahkan seperti ini. Karena apa?
Laker ini itu mendapatkan pelumasan itu hanya dari sini ya, tidak ada yang namanya oli. Pelumasannya itu hanya didapatkan dari yang namanya paslim ataupun grease. Kalau misalkan kita kasih grease-nya sedikit, bagaimana ya, nanti malahan bisa cepat hilang ya, apalagi kalau misalkan sudah mendekati musim hujan ya. Ini bolak-balik tak tambahin semua ya. Kalau misalkan musim hujan, kalau seal daripada komponen ini itu masih bagus, mungkin masih bisa untuk mengamankan air itu tidak masuk ke dalam laker. Tapi kalau sealnya itu udah rusak ya sudah, pasti nanti laker ini itu akan berbentuk semacam ini nih. Ini udah habis grease ya, karena mungkin waktu pemasangan tidak full tambahkan grease ya. Kalau di sini saya lakukan penambahan seperti ini ya, hanya khusus untuk di laker rodanya saja ya. Nah ini nilai positifnya ya, jadi kita memberikan yang terbaik buat para pelanggan saja. Oke, setelah ini tinggal sudah kita lakukan pemasangan tutupnya ya. Ini tutupnya dipasangkan lagi ya, tinggal dipasang klep. Nah tinggal ditekan-tekan saja kayak gini. Kalau lepasnya tadi tinggal dilakukan pencungkilan ya. Udah selesai, terus pasang langsung ke bagian rodanya. Nah untuk pemasangan ya saya masih seperti biasa ya, sistem pukul-pukul, yang penting presisi. Oke, untuk proses pemasangannya saya gunakan ini ya, bekas big end ya, bekas big end ataupun bekasnya setang piston. Tinggal kita lumasin dulu seperti ini dikasih pelumas dulu biar laker itu masuknya gampang ya. Nah untuk pemasangan ini itu jangan sampai terbalik ya, yang ada tutupnya. Nah yang ada tutupnya yang warna hijau ini itu ada di bagian luar, jangan sampai di bagian dalam. Oke, jangan sampai terbalik ya, seperti ini. Nah pemasangannya seperti ini ya, jadi yang ada tutupnya itu di bagian luar ya, jangan di bagian dalam. Tinggal kita pasang yang sebelahnya. Nah kita bersihkan dulu ini. Oke, kita bersihkan dulu yang di bagian sini. Nah selanjutnya jangan lupa untuk bosing yang ada di bagian tengah. Bosing ini kan fungsinya dia itu sebagai penahan ya, ketika as ataupun bautnya itu dikencangkan maka laker itu akan tertekan. Nah tekanan ini nantinya akan menekan di bagian tengahnya. Nah di sini jangan lupa untuk pemasangan bosingnya. Biasanya itu sampai lupa kalau untuk pemasangan ini. Oke ya, jadi untuk bosing itu jangan sampai lupa untuk dipasang. Biasanya itu kalau misalkan kalian yang mungkin masih pemula, pas ngelepas laker terus ini kan mungkin terlontar ya. Kalau udah terlontar pasti kalian itu kadang nggak tahu, dikiranya yang dipasang itu hanya lakernya saja, padahal itu harus ada komponen ini. Nah kalau komponen ini enggak dipasang, ketika kalian ngencengin roda itu nanti malah rodanya itu seret ya, ketika diputar kayak gini itu seret ya. Jadi kalian harus wajib memperhatikan ini, apalagi kalau ini bosingnya itu terlalu pendek ya ataupun terlalu panjang. Bosing ini harus pas untuk ukurannya ya, jangan sampai terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Oke, kita pasang, kasih pelumasan di bagian ini sama juga ya, ini yang ada tutupnya itu dipasang di bagian luar. Oke.
Oke, yang perlu diperhatikan ketika sudah terpasang seperti ini, kita putar ya. Di sini yang diputar arah kanan, yang di sebelah kiri juga harus mengikuti. Berarti ini posisi yang pas, dan ketika diputar ini enggak seret ya. Nih. Nah, dia itu ngikutin apa yang saya putar dari sebelah kanan. Ya. Oke, jadi untuk pemasangannya dan tipsnya itu hanya seperti itu saja. Ya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini ya.